Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya Niko, Caruban Misteri Channel dan juga Ki Gobang. Ada satu hal di mana tempat ini pernah kita datangi sebelumnya. Waktu kita menemukan pocong hijau ya, lokasinya di sebelah sini pocong hijau tuh. Ini tumpukan bata yang belum terjual. Kenapa belum terjual? Jadi ada cerita dikit lagi ya. Siang tadi saya masih di tempat kerjaan di depot kayunya Ki Gobang, datang Pak Haji. Ya karena Pak Haji sangat kenal Ki Gobang ya. Jadi kalau Ki Gobang kan dia memiliki depot kayu, Pak Haji punya depot material. Yang biasanya dari dulu ada kerjasama ya dalam bidang bisnis ya. Ya kalau ada pembangunan apa, proyek apa, kalau udah material sama kayu itu pasti kan ada kaitannya sambungannya. Dari hubungan dekat antara Pak Haji ya, dan kita sebut Pak Haji aja, memang dia ada nama. Ceritanya berkeluh kesah, ada sesuatu yang aneh kan dengan bidang bisnisnya Pak Haji yang dijalani. Gobang sebetulnya sudah mengingatkan ada sesuatu hal yang negatif, tapi Pak Haji merasa percaya diri, nggak ada apa-apa. Ya bagus gitu kan, kalau nggak ada percaya dirinya tinggi gitu, dan dia harus yakin gitu kan, memang harus. Tetapi ternyata keyakinan dia berbalik gitu, nggak sesuai dengan harapan. Setelah dicek dengan Ki Gobang sampai menemukan pocong hijau dan yakin ya Ki Gobang bahwa itu santet kan ya, santet ya. Nah akhirnya pembicaraan tadi siang setelah kejadian awal ditemukan itu, memang sempat sih Ki Gobang buat blog lah untuk meredakan ya. Ya pas itu Pak Hajinya juga ada sedikit obrolan sih. Dia agak anehnya tuh, kenapa toko saya udah buka gitu, tapi orang cuman lewat doang, nah, tidak melihat. Dan itu kejadian itu bukan sebentar kan ya? Bukan sebentar. Ada sekitar orang. 1 tahunan mungkin ya. Iya. Bayangin, Pak Haji mengatakan kepada Ki Gobang hampir 1 tahun kan ada 4 toko ya, toko material ya. Ada beberapa titik ya. Jadi toko material Pak Haji ini kan nggak hanya batu bata, ada pasir, ada besi, ya toko besi lah, toko besi katakan begitu. Mengatakan pada Ki Gobang bahwa Pak Haji dari para konsumennya gitu ya, itu yang telepon Pak Haji tokonya nggak, iya, nanya malah gitu. Iya, kenapa tutup aja tokonya gitu. Padahal buka, orang buka kok. Sampai uniknya ada yang katanya balik lagi, oh ya udah nanti barangkali kelewat. Padahal udah hafal banget ya, lewat lagi bilangnya tutup lagi. Nah berarti secara logika kan nggak masuk akal lagi ya. Akhirnya Ki Gobang sore ya sekitar jam 4 ya sama Pak Haji ngecek ke salah satu tokonya yang terdekat. Waduh, Gobang memastikan bahwa itu ada kekuatan yang nggak bagus. Nah akhirnya Ki Gobang hubungi saya, ngajak ya sekarang nih itu untuk bisa barengan gitu, karena biar gimana pun juga kayaknya terlalu sombong deh kalau kita sendiri ya, karena ada kekuatan yang nggak bagus, kekuatan yang negatif banget. Artinya kita juga membantu orang, jangan sampai nyawa kita juga yang terancam, jangan sampai gitu ya. Itu juga manusia biasa, ada lengah, ada apa gitu, Mempunyai kekurangan dan kelebihan. Ya, itu dia. Nah, akhirnya saya coba berkolaborasi sama Ki Gobang dan Pak Haji tadi mau kita ini kan ikutin kayak gini gitu. Cuman kita juga jaga privasi beliau ya, kita nggak bisa kita kontenkan begini ya. Oke. Dan satu hal lagi, Ki Gobang ada satu ide yang biasa orang tua dulu lakukan ya gitu. Iya. Ini coba kamera. Ya ini satu penjelasan aja Ki ya. Iya. Ini jelas termos air panas. Nah kita ada dupa ya, ada gula, ada kopi, ada teh gitu kan. Tujuan Ki Gobang saya coba ikuti ya, biar bagaimanapun juga di zaman modern seperti ini kita kan nggak bisa melupakan cara orang tua dulu Ki ya. Iya, jangan sampai. Jadi ceritanya gini lah, dengan cara ini kita akan buat kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis. Tujuannya cuman satu ya, bukan mau sebatas sesaji ya. Kalau Ki Gobang jelaskan
ini sih kita bukan mau ngasih saji ngasih makan ataupun minum makhluk halus ya, karena sebetulnya makhluk halus jin itu nggak beginian ya, enggak ya sebetulnya, walaupun ada beberapa jenis. Tujuannya ini mau berinteraksi sama raja jin yang menguasai lokasi ini, dalam arti raja jin yang dikirim oleh dukun santet. Nah, selebihnya apabila terjadi sebuah interaksi, dia datang atau apa, ya berarti Ki Gobang dan saya berhasil untuk melanjutkan komunikasi dengan raja jin yang santet tersebut gitu kan. Kita akan lakukan sebuah negosiasi. Kalau dengan cara baik-baik dia melawan, lalu dia bikin suatu tindakan, ya mau nggak mau ya Ki Gobang bertindak. Dalam arti nggak bisa dibiarkan. Tapi untuk di awal ya kami berusaha menghargai dia juga sebagai makhluk hidup ya. Dia juga sama ciptaan Allah. Dia juga punya hak hidup, punya hak berkeluarga, macam-macam hak sama, kurang lebih seperti manusia. Tapi kalau dia sudah jahat, ya mau tidak mau kita basmi ya. Harus. Kalau udah kelewat kita mulai ya. Tapi secara penjelasan tadi cukuplah, memahami lah gambaran seperti apa tadi. Ini santet yang peringse dapur maksudnya. Nah, dan Ki Gobang juga merasakan ada unsur-unsur santet yang berasal dari campuran lemah panguragan ya. Iya, lemah panguragan. Karena ini nih, lemah panguragan ini yang santet yang umumnya ditemui, ciri-ciri tadi kayak seperti apa, tokonya Pak Haji itu kan buka, tapi pelanggannya selalu melihatnya tutup gitu kan. Itu kan suatu, jadi itu kan ibarat ditutupin sama tabir goib gitu. Tabir goib, jadi gak kelihatan. Oke. Kang Ardi tenang aja ya. Uangnya Kang Ardi mah berarti lihatin aja lah. Kamu bikin minuman. Ini gulanya dulu deh. Mungkin Ki Gobang sambil ngecek-ngecek situasi. Ini teh ya, dan umumnya orang tua dulu tuh pakai teh begini, nggak perlu saya sebut merek lah. Yang judulnya ada teh manis, teh pahit gitulah. Pahit, manis. Kenapa meski pakai kayak gitu, Ki? Nah ini teman-teman, jadi kita jangan salah paham dulu. Ini Gobang niatnya untuk memancing raja jin yang ada di sini gitu. Harus gitu pakai kayak gituan? Ya nggak mesti ini juga, tapi contoh adat dulu kan memakainya seperti ini. Oh iya. Jadi kalau kita buat lagi dari itu berarti kan tidak menghargai adat orang tua dulu gitu. Lupa di mana ya, mengandung filosofis lah, simbol aja sebetulnya. Tapi setidak-tidaknya ini adalah suatu upaya ya. Ini ada mereknya kelihatan lagi. Nanti nggak apa-apa, nanti endorse lagi. Iya. Syukur yang punya produk itu DM. Ini semua upaya. Mengundang. Berarti yang kemarin pocong hijau itu mungkin masih ada di sini atau udah di itu? Nah itu Gobang jelaskan. Jadi yang namanya raja jin itu kan bisa berubah-ubah wujud. Bisa bentuk pocong atau Kuntilanak. Iyalah, iya suka-suka dia gitu. Bisa kamuflase. Mereknya kelihatan yang gila-gila. Kelihatan mereknya.
Ini nanti sambil tata-tata lagi lah. Gobang juga bakar tiga nih, ada satu simbol ya. Artinya kalau ritual kayak gini-gini selalunya harus berjumlah ganjil ya. Bisa dijelaskan kayak masalah simbolnya itu maksudnya gimana? Ya sepintas ya ikut membantu jelaskan ya. Biar Ya kalau soal simbol kenapa Biar harus ganjil tahu atau apa gitu. ya sebetulnya orang tua dulu selalunya apa-apa jumlahnya ganjil. Kayak sekarang ini pun jumlahnya ganjil ya. Ada iya. pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis gitu kan. Dan usahakan ganjil gitu kan. Ada 5 ya itu ya. Jadi tujuan ganjil itu kan mungkin pernah dengar ada orang foto, kalau bisa foto bersama teman jangan berjumlah genap katanya. Ya, Artinya ada yang berjauh. ikutan gitu kan, ada yang ikut terfoto ya, walau-alam lah gitu kan. Tapi nggak usah takut lah, nggak usah berpikiran yang enggak kalau teman-teman mau berfoto dengan teman ya nggak apa-apa, foto aja, jangan menghitung-hitung genap ataupun ganjil, nggak usah dipikirkan. Karena ini unsuran ganjil genap dalam dunia ritual ini kan macam-macam hal persepsi lah atau apalah. Kecuali ganjil genapnya pemerintah ya beda lagi ya. PPKM. Oke, ini saya juga udah mulai merasakan Udah beda kan yang udah beda banget. Udah nyalain. Saya sih yang ngikut Tigo Bang aja ya, artinya saya hanya mantau, saya backup Tigo Bang. Tigo Bangnya ritual, coba nih gimana tuh. Berarti kamera ini yang cukup situ ya. Makanya ini di sini nggak apa-apa lah. Ini udah oke ya. Coba saya ikut bantu ini Mas Ardi untuk ngatur posisi. Oke, kayaknya oke deh ini. Nah, ini Gobang bawa ini. Oh iya, itu pusaka Gobang ya. Wah, ini asli gini lah, udah enak banget ya. Aura, energi lokasi udah seperti ada reaksi. Ini pusaka bukan jimat ya, ataupun apalah, ini pusakanya Ki Gobang yang bukan buat jimat tapi ada unsur. Kucing nih. Tenang. Ngari dulu tenang, anak Gobang tenang wis. Senang dia. Bukan kucing sembarangan loh, dia langsung hilang loh. Kaget tadi tuh. Oke, tenang. Jelas di sini tuh, jelas banget. Astagfirullahaladzim. Apa itu lagi? Astagfirullah, kaget Ki. Ini tumpah. Kok tumpah sendiri sih Ki? Iya. Ini udah jelas reaksinya ada bentuk perlawanan ya. Merasa keganggu dia. Nah, Kira-kira apa tuh? Kaget lah. ini kita ditantang lagi. Ya, kelihatan. Kelihatan nggak Kang Ardi? Mana? Itu tuh. Itu kayaknya bukan pohon loh atau apa, tapi Kayak itu. kelihatan kamera kan? Kuntilanak. Kelihatan kamera. Iya, itu. Oke. Aduh. Umumnya kalau didekati dia kabur. Gini aja Ki, yang coba komunikasi sama dia, negosiasi dia maunya gimana.
Kita lihat seperti apa. Oh, Ki galak enggak itu Ki? Kita atur cahaya loh. Dia enggak. Batiknya dikeluarin aja Ki kalau anu Ki. Jelas banget. Ya, Batiknya kuntilanak. udah. Sama enggak dengan yang waktu itu pocong hitam, pocong hijau? Enggak tahu juga nih. Tapi ini jelas banget. Ya, saya curiganya dia menyerupai makhluk ini ya. Ya dia bebas sih mau menyerupai apa saja. Iya. Cuman ini baru pertama kali nih. Jelas banget di kamera. Cuman kepalanya tuh nggak kelihatan. Coba saya lihat di kamera katanya Ada kepalanya enggak sih? kelihatan ya. Ada kepalanya enggak tuh? Ada kan kepalanya. Tuh. Iya. Ada ya. Kita kalau dekat khawatirnya coba Takutnya hilang. iya takut hilang. Kalau masuk kayak gitu. Kita biarin aja Ki Gobang coba berinteraksi. Dengan negosiasi. Kuntilanak ada apa sih? Beli nggak paku ya? Wah, dasar ketok paku ya. Iya. Kayak susah, belum susana. Pengen kan jadi wong aja dikawinin kopang. Gimana Ki? Saya coba interaksi sama Ki ya. Tadi waktu negosiasi gimana? Dia ada perlawanan? Udah pernah cuman makanya saya ini keluarin badiknya. Nggak boleh pinjam Ki, batiknya Ki. Awas bang, hati-hati bang. Terus sangat tenang. Dia nggak berfungsi ya gimana? Takut sama badik. Kayak perempuan comel, dia maunya ngomong sama Ki Gobang lagi katanya. Nggak mau kalau nggak ngomong sama yang gondrong katanya. Ya yang gondrong. Oke silakan. Oke negosiasi gimana? Dia nggak mau bicara sama saya. Maunya sama yang gondrong. Ki maaf. Ada aja. Dia maunya ngomong sama Ki Gobang aja. Nggak mau sama Ki saya. Kurang ajar. Aku ajak Ki, enggak saya. Demen kali. Ki Gobangnya masih bujangan, dia tahu. Oh, Ki Gobang masih bujangan. Sayang kita nggak punya paku ya. Kalau punya paku masih dipaku enggak sih. Jadi wong dan ayu dikawin kopang. Dasar baik. Tapi iya ya, dijelas bisa kepala ya, kayak lang Iya. kepala sih. Kita udah nggak kerasa kita udah mulai subuh loh. Ini dong. Itu tadi di masjid ada panggilan anu Biasanya bangsa-bangsa dedemit jam-jam segini yang anu ini hilang sih. hilang Ki. Itu berarti kan ngeledek dia tuh. Kesannya tuh anu lagi ya. Iya sih. Jadi ada Bang tadi udah negosiasi. Gimana Ki hasilnya? Sebenarnya dia nggak mau, makanya tadi Gobang ngeluarin badiknya. bukan karena takut sama badik ya. Tapi yang jelas ini nih dia ngeledek kalau kata saya Ki. Iya. Jadi ngeledek tuh ada bentuk perlawanan yang sifatnya gimana ya, seolah-olah dia memberikan aksen ataupun karakter takut ya. Tapi sebenarnya nggak gitu, dia mau menipu kita itu. Wah dia seolah-olah menghindar, tapi nanti kalau kita pergi dia akan balik lagi. Kayaknya kita akan lakukan ritual yang khusus kalau gitu. Iya bener-bener pembersihan tuntas sampai tuntas. Karena memang kalau untuk pembersihan kan nggak cukup kayak begini gitu, ada beberapa media-media lain ya. Ada lagi. Karena
kan ini. hanya sekedar buat pemancing doang, akhirnya kan datang. Iya. Tapi kalau untuk kebersihan ya ada lagi kita bantu. Berarti nanti season Maju aja. Kalau auranya sudah nggak ada bentuknya, udah kayak benda. Jadi kadang-kadang dia bangsa kayak begini, santet gini, kadang-kadang kalau kita deteksi atau apa dia justru malah menghilang ataupun pergi. Jadi menghindarkan deteksi lah atau terawang atau apa ya. Nah, tadi kan dilihat di sini. Kalau tadi kita dekati, karena ini kita sedang pakai lampu tembak yang full. Kalau kita dekati, khawatirnya mengganggu eksistensi dia malah hilang. Tapi dengan kita dapat spot gitu aja, tadi saya lihat di kamera di belakang tuh jelas banget itu. Nah, nanti tinggal kita ngobrol sama Pak Haji mengenai solusinya gitu. Tapi bismillah lah, kita yakin untuk yang begini-gini pasti hilang. Ya kan? ya nanti tunjukin aja nanti hasil dari video ini ke Pak Haji. Oh pasti, Iya kan? pasti. Dan ini kayaknya kita harus cari sumber titik di mana letak si santet awal itu ditabur, karena Iya, itunya kalau belum kena ya gak bakalan hilang. Nggak dengar suara kan? suara ayam titik, ayam kecil, suara anak ayam. Biasa kalau mendekati Itu subuh kayak gini. penjelasannya. Jadi makhluk itu kan bisa berkamuflase, bisa rubah-rubah. Yang bersini nanti beda lagi ntar orangnya. Waktu kemarin itu dia kosong hijau, sekarang kuntilanak. Tapi kita yakin bahwa itu rajanya ya, Rasanya. rajanya yang seolah-olah kesannya anak buahnya lah gitu. Oke, sini coba. Ini pintu masuk ke arah ini ya, depot material gudangnya lah. Dan hingga bata-bata. Jadi sana ada lagi penyimpanan pasir atau apa ini yang material yang bata ini, dan kalau besi-besi atau apa itu dari toko besinya apa aja semua. Jadi kalau saya merasakan, saya nggak berani situ dulu, ada unsur kekuatan itu di situ yang sifatnya yang pasir yang ditabur itu di situ. Jadi sama ya, apa yang saya rasakan sama gitu ya. Titiknya di situ. Berarti nanti awal-awal kita melakukan prosesnya pembersihannya di situ. Jadi gini, konsepnya santet tersebut yang ditabur berupa tanah kuburan. Lemah pangguran, lemah itu lemah tanah, artinya lemah itu tanah, bukan lemah itu bukan lemas ya. Itu bahasa Cirebon. Aduh, suara anak ayam jelas banget tadi. Tapi Pak Haji nggak punya kandang ayam, itu nggak ada kan? Nggak ada. Luas ini tempat depotnya luas. Luas ya. Kedengar terus. Nah, aroma pun udah masih tercium aroma yang beda Ki. Udah tadi beda, sekarang ada aroma lain. Ngerasain kedatangan lain nggak? Iya sih. Ada ya? Ada. Ini juga beda. Nah berarti kan ini suatu bukti di mana unsur kekuatan goib santet tersebut bergerombol di sini. Bisa jadi mereka beranak pinak. Ya benar-benar ingin Menguasai tempat sini. Depotnya Pak Haji betul. Ya mungkin diantaranya pernah, yang teman-teman subscriber mungkin pernah dengar ada kuntilanak tuh suka menyerupai ayam, angsa. Nah kalau ini suara ayam pitik gitu kan, ayam kecil gitu, anak ayam gitu. Oke lah, intinya dia bikin perlawanan, mau nggak mau nanti Kikobang dan saya berkolaborasi untuk jelas banget. Dia tahu maksud kita, dia kan suara kuping dia kayak angin, dengar aja tahu dan maksud kita kan. Oke. Besok kita atur sama Pak Haji. Kita ngobrol. Ya, Pak Haji sebetulnya ada di sana sih, tapi ngobrol besok aja lah. Karena Pak Haji tadi udah ngantuk, takutnya nggak fokus. Jadi atur untuk pembersihan secara total. Karena waktu udah masuk subuh, udah kerasa ya subuh. Paling gitu aja. Nah, itu udah panggilan subuh, dan nanti kita sama-sama di musolanya Pak Haji, kita sholat subuh, kita berdoa aja, kita berdoa, Kikobang yang mimpin doa. Kita minta keselamatan, kita minta ya yang terbaik lah, agar Pak Haji bisnisnya dan juga anak buahnya yang bekerja tetap bekerja dengan baik. Karena kalau Pak Haji bangkrut, kasihan anak buahnya,
Ya mereka mau makan apa, ngasih makan apa keluarganya. Sedangkan Pak Haji sendiri kabarnya memberi gaji pun bukan dari hasil bisnisnya Pak Haji ini ya, dibantu oleh anaknya ataupun jual barang ini dan itu. Kasihan banget kan. Nah, kita sama-sama doakan untuk Pak Haji ya, agar bisnisnya kembali normal, Bisa lancar kembali ya. berkembang lagi, anak buahnya pun ya kerja dengan enak lagi lah, dengan gaji yang baik lagi, dan bisa menyerap tenaga kerja yang lain. Jadi yang Amin. nganggur-nganggur bisa kerja lagi. Amin. Harapan kita itu ya. Oke, tutuplah. Ini udah subuh. Belum lagi nanti kita ke minimarket cari susu. Ya, harus itu. Kita begadang Buat terus stamina ya. sampai subuh. Syukur nanti dapat ini martabak. Nah, martabak. Jadi ingat martabak. Nah ini kalau saya di bidang hipnosis kadang-kadang banyak orang-orang yang suka galau. Kalau galau masalah hidup ya. Makanya kalau orang punya masalah itu cirinya manusia. Kalau nggak punya masalah, Kalau orang punya diselimuti masalah maksudnya. Kalau orang diselimuti masalah itu artinya manusia. Tapi kalau diselimuti oleh mentega itu apa? Martabak dong. Martabak. Ya itu apalagi martabaknya siapa tuh Mimi Juju, SRJ Juju. Makanya enaknya itu ya, martabak Aduh. menuju. Itu mantap banget tuh. kalau udah malam-malam ada kopi, martabak Mimi Juju datang, masya Allah luar biasa. Tinggal kita nunggu masa di Blondos ini nih. Iya. Aduh, ampun. Kang Adi Blondos Ikutan lah Aduh. untuk bantu Nimbrung dong. kebersihan tempat lah gitu kan. Ingat ya, kalau yang namanya diselimuti masalah itu adalah manusia. Kalau diselimuti oleh mentega itu namanya martabak Mimi Juju yang paling top. SRJ Juju. SRC Juju. Yang di apa? Pekantingan ya? Ya, Kantian. daerah Plumbon gitu. Plumbon ya, Plumbon. Jadi kalau ketemu martabak di Pekantingan Mimi Juju, nah, itu yang top. Nah, oke, Mimi paling gitu Juju. aja dulu ya, Ki, ya. Udah. Malah bercanda, padahal lagi tegang ini. Ya, bawa gitu nanti takutnya Kang Ardinya malah. Ya, tapi dia alhamdulillah hari ini dia banyak nahan. Sama kita udah bilang awas ada apa-apa berusaha diam. Jadi Kang Ardi saat ini memang sudah kita kasih tahu ada hal apapun jangan terlalu panik atau apa. Alhamdulillah hari ini Kang Ardi berhasil, nggak panikan. Oke, ucap salam ya. Terima kasih. Lillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.